Shalom Hope Church, welcome home. Kita kembali lagi dalam ibadah online Hope Church. Sebelum kita menyaksikan ibadah online, kita mau menyaksikan beberapa informasi berikut ini. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan e-giving, bisa melakukan scan QR Code yang tertera pada layar. Sebelum kita mulai ibadah online, kita mari bersama-sama bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebentar kami ingin ibadah online ya Bapak, biar Engkau berkati ibadah kami Tuhan. Berkati setiap kami yang menyaksikannya dan juga berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Sebelum kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita, penyertaan yang sempurna bagi kita. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan-Nya. Namun kita boleh menyembah Tuhan. Kita mau katakan Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia. Tuhan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang agung. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia.
kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Biar dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Ku bersyukur pada, dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Jesus, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apa kan ku balas Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Jesus, selamanya Tuhan, selamanya. Yes Lord, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, kami mau memuji nama-Mu lebih lagi. Jesus, haleluya. Dengan apakan kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau berikan Tuhan. Jesus, Jesus, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Mari dengan lebih sungguh katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami menyembah-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan
Inilah hidup kami mau berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh Jesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Nathan Tuhan. Kau berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Biar apapun yang keluar dari bibir lidahnya Tuhan, semua hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Berkata-katalah kepada kami Tuhan. Kami siap dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Senang sekali boleh kembali menyapa saudara dalam ibadah online Hope Church hari ini. Dan saya percaya kita terus menikmati pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya terus akan melanjutkan serial kita mengenai pelayanan atau ministry atau service. Seperti minggu lalu sudah kita sama-sama belajar tentang ministry atau service atau pelayanan. Demikian juga hari ini saya tergerak untuk kembali bicara tentang ministry atau service atau pelayanan atau melayani. Ayatnya di 1 Korintus 12 ayat 4-7, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Minggu lalu sudah saya sampaikan pelayanan itu berbagai macam, nggak cuma satu saja, nggak cuma yang kelihatan aja, nggak cuma yang ada di atas panggung saja, tapi ada rupa-rupa pelayanan, ada berbagai macam pelayanan. Tapi ingat Tuhannya cuma satu. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Minggu lalu kita sudah bicara tentang perbedaan antara selfish dan service. Nah, hari ini kita mau lebih fokus lagi tentang service atau ministry. Minggu lalu sudah saya sampaikan service itu apa sih? Service adalah the action of helping or doing work or effort for somebody else. Tindakan membantu atau melakukan tugas, melakukan upaya, melakukan usaha untuk orang lain. Itu service atau pelayanan atau melayani. Perform duties for other person, melakukan kewajiban, melakukan tugas buat orang lain. Itu pelayanan. Ayatnya ada di Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, hari ini kita akan bicara tentang we are called to service, we are called to minister. Kita dipanggil untuk melayani. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik bicara tentang berbuat baik buat Tuhan dan buat sesama kita. Bicara tentang pelayanan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita lahir, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan di sini juga menggunakan kalimat yang bagus sekali, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pelayanan bukan hanya sebuah tugas, tapi pelayanan harus menjadi sebuah gaya hidup. Menggunakan kata-kata supaya kita hidup di dalamnya. Jadi waktu kita melayani, waktu kita melakukan pelayanan, janganlah itu hanya dipanggil atau dipandang sebagai sebuah tugas atau kewajiban. Tapi pelayanan harus menjadi sebuah gaya hidup kita. Pelayanan harus sudah menjadi sebuah hidup kita ya pelayanan. Itulah yang menjadi gaya hidup. Kalau tadi sudah secara sekilas kita belajar tentang service, kata-kata yang lain dari kata melayani dalam bahasa Inggris adalah ministry. Ministry, melayani. Pelayan Tuhan disebut minister. Dan luar biasa, dalam bahasa Inggris, menteri itu juga disebut minister. Jadi tugas dari menteri, tugas dari hamba Tuhan adalah untuk melayani.
untuk melayani. Pendeta atau hamba Tuhan dalam bahasa Inggris juga disebut minister. Nah, minister itu orangnya, tugasnya, kata kerjanya adalah ministry. Ministry atau pelayanan is using whatever God has given me to please Him and to meet the needs of others. Jadi, pelayanan adalah melakukan segalanya untuk Tuhan, segalanya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menyenangkan hatinya. Sekali lagi saya ulangi, melayani adalah melakukan atau menggunakan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menyenangkan hatinya dan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Nah, lebih jauh, kita melayani di dalam 3 arah. Kita melayani ke 3 arah. 3 arah, 3 direction. Ketiga arah maksudnya apa sih? Nah, nomor 1, arah yang pertama sudah pasti tidak lain dan tidak bukan kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita akan baca beberapa ayat supaya lebih jelas untuk mendasari pengertian kita sebelum nanti kita sama-sama belajar untuk lebih detail lagi. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi nomor 1, kita melayani Tuhan gimana caranya sih? Ternyata Tuhan memberikan tugas-tugas khusus kepada setiap kita. Setiap kita diberikan tugas-tugas khusus oleh Tuhan. Dan waktu kita menerima tugas khusus itu, ingat, setiap orang beda-beda. Dan waktu kita menerima tugas khusus yang dari Tuhan, dan waktu kita taat dan melayani, kita lakukan setia sampai akhir, itu kita sedang melayani Tuhan. Yang kedua, di bagian yang pertama ini adalah Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang nomor 2, kalau tadi ada tugas-tugas khusus, nomor 2 bicara tentang sesuatu yang general, bicara sesuatu yang lebih umum. Nah, bicara melayani Tuhan yang kedua adalah waktu kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Jadi ingat, pelayanan bukan hanya sesuatu yang spesifik atau sesuatu yang khusus, tetapi bicara pelayanan juga sesuatu yang umum. Tadi kita sudah baca ayatnya di depan tadi, lifestyle kita. Melayani itu harus jadi lifestyle kita, harus menjadi bagian dari hidup kita. Nah, jadi bicara tentang yang khusus tadi, sekarang yang umum. Waktu kita mengerti rahasia ini, ingat, hidup kita ini juga pelayanan. Jadi oleh karena itu, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, lakukan dengan sungguh-sungguh. Supaya orang bisa melihat bahwa kita melakukan segalanya ini untuk Tuhan. Bukan untuk organisasi, bukan untuk gereja, bukan untuk manusia. Karena hidup kita ini untuk Tuhan. Yang ketiga, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Wah, ini saya suka banget sama ayat ini ya. Di sini dikatakan, waktu kita melakukan perbuatan yang baik, waktu kita melakukan sesuatu yang baik, bahkan tadi di depan kita sudah belajar bicara tentang waktu kita melayani, sebetulnya kita punya sebuah tujuan membuat orang lain memuliakan Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Waktu kita melakukan sesuatu yang baik, waktu kita melayani, sebetulnya kita punya tujuan supaya orang lain memuliakan Bapa kita yang di surga. Waktu kita melayani bukan kita minta dihargai, bukan kita minta dipuji, enggak. Tapi segala pujian, penghormatan hanya buat Bapa kita yang di surga. Nah, saya mau kasih contoh ya. Saya mau kasih contoh, misalnya kita lagi beribadah di sebuah gereja, terus tiba-tiba ada anak kecil, berisik, rame, mungkin dia lari-lari di ruang ibadah, mungkin dia jalan-jalan di ruang ibadah. Nah, ajaib, waktu kita melihat anak kecil melakukan hal seperti itu, pemikiran kita, walaupun tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa dikomando, kita pasti berpikir, anak siapa sih itu? Gitu kan? Anak siapa sih itu?
Jadi dari ilustrasi ini saya harap kita semua ngerti. Waktu seorang anak melakukan sesuatu yang tidak baik, sebetulnya dia sedang mempermalukan orang tuanya. Sama dengan kita, waktu kita melakukan sesuatu yang tidak baik, sebetulnya kita sedang mempermalukan Bapa kita yang di sorga. Tapi sebaliknya, waktu seorang anak berprestasi, dia dapat penghargaan, dan gurunya atau wali kelasnya atau kepala sekolahnya mengumumkan, wah, si X dapat penghargaan di bidang ini, di bidang ini. Kita semua yang mendengar pasti berpikir begini, anak siapa sih itu pintar banget? Anak siapa sih itu hebat banget? Padahal nggak ada yang nyuruh mikir gitu. Dengan kata lain, waktu seorang anak berprestasi, waktu seorang anak melakukan sebuah perbuatan yang baik, orang-orang sedang memuliakan orang tuanya. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, marilah kita berbuat baik dalam hidup ini. Marilah kita melayani dengan excellent, karena pujian itu bukan buat kita. Waktu kita melakukan perbuatan yang baik, kita melakukan sesuatu yang excellent, sebetulnya kita sedang membuat orang lain memuliakan Bapa kita yang di surga. Saya kasih kesimpulannya, we minister in 3 direction. Nomor 1, to the Lord, kepada Tuhan kita. Kita harus melakukan perintah-perintahnya yang tadi kita baca ayatnya bicara tentang specific assignments, tugas-tugas khusus. Saya berdoa kita semua boleh ngerti apa sih yang jadi tugas khusus kita masing-masing. Tugas khusus yang Tuhan berikan kepada saya nggak sama dengan tugas khusus yang diberikan Tuhan kepada saudara-saudara. Nah, waktu kita sudah tahu tugas khusus yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, yuk kita lakukan sungguh-sungguh. Karena itu kita sedang melayani Tuhan kita. Yang kedua, biarlah lewat seluruh kehidupan kita, kita memuliakan Tuhan. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah. Dan waktu kita hidup ini, tadi kita sudah baca ayatnya, kita bicara apa? Waktu kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah yang sejati, pelayanan yang sejati, bukan waktu kita di gereja aja, bukan waktu kita dalam ibadah saja, tetapi seluruh hidup kita. Marilah kita melayani Tuhan, karena itu ibadah kita. Jadi marilah kita memuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Pelayanan harus jadi gaya hidup kita, jadi lifestyle kita. Yang ketiga yang sudah saya sampaikan tadi, marilah kita juga membuat orang lain memuliakan Bapa yang di surga. Caranya gimana? Dengan perbuatan baik kita, perbuatan-perbuatan yang baik yang kita berikan, yang kita tunjukkan kepada orang lain. Pelayanan-pelayanan yang excellent yang kita tunjukkan kepada orang lain. Dan orang lain akan ngomong, anak siapa sih ini? Baik banget. Anak siapa sih ini? Pinter banget. Anak siapa sih ini? Rajin banget. Sama, waktu kita melakukan perbuatan yang baik, waktu kita melakukan pelayanan yang excellent, yang tadi sudah saya katakan, sebetulnya kita sedang membawa orang-orang memuliakan Bapa kita yang di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, we minister in 3 direction. Yang kedua, to believers, kepada sesama orang percaya. Ibrani 6 ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik, marilah kita melayani kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi poin yang kedua, kita melayani kepada kawan-kawan kita seiman, dalam hal ini termasuk di dalam gereja kita. Walaupun tadi nomor 1 saya sampaikan hidup kita adalah pelayanan, betul. Tapi ingat, Tuhan juga titipin gereja kepada kita yang kita juga harus urus, kita harus take care, kita harus maintain, kita harus pelihara, kita harus kembangkan. Jadi bicara tentang melayani, kita juga melayani skop yang kecil yang Tuhan sudah titipkan. Ada sebuah wadah yang Tuhan sudah titipkan yang namanya gereja. Dan saya juga bicara tentang yang namanya kawan-kawan atau saudara-saudara seiman sesama orang Kristen. Jadi poin nomor 2,
marilah kita juga melayani kepada orang-orang seiman, sesama tubuh Kristus. Itu poin nomor 2. Poin nomor 3, we minister in 3 direction. Yang ketiga adalah to non-believers atau ke seluruh dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16, garam dunia dan terang dunia. Di sini Tuhan panggil kita untuk menggarami dunia, untuk menerangi dunia. Kalau kita ingat kata-kata garam dunia, garam harus rela kehilangan kepentingan dirinya sendiri. Garam harus rela memberikan hidupnya dinikmati orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain menikmati rasa garam yang adalah asin. Bayangin kalau garam menyimpan keasinannya buat dirinya sendiri, dia tidak bisa menggarami yang lain. Jadi di sini kita belajar tentang yang minggu lalu sudah kita belajar. Melayani itu nggak boleh egois. Jadi kita harus mau memberikan apa yang kita punya, apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita untuk melayani orang lain. Seperti sebuah garam yang mengizinkan rasanya dinikmati orang lain, yang mengizinkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya dinikmati orang lain. Termasuk bicara tentang terang. Kalau bicara tentang terang, kita ingat bohlam, kita ingat tentang bola lampu. Zaman dulu kita ingat lilin. Lilin waktu diperintahkan menjadi terang, dia harus rela bagian dari hidupnya terbakar. Dan sudah tahu, lilin kalau lama-lama dinyalain terus, lama-lama habis. Jadi bicara tentang menjadi terang adalah bicara tentang kita juga harus menjadi orang-orang yang mau berkorban. Waktu kita mau menerangi orang lain, menerangi dunia, menerangi komunitas kita, menerangi sekeliling kita, menerangi lingkungan kita, kita harus mau menjadi orang-orang yang berkorban. Demikian juga bicara tentang bola lampu. Kalau di zaman modern ini nggak ada lilin mungkin. Bola lampu atau bohlam. Sama. Waktu bohlam atau bola lampu dinyalakan, dia akan kehilangan yang namanya jam menyalanya. Misalnya sebuah lampu diciptakan dengan kemampuan 10.000 jam. Kalau dia dinyalakan terus, nyalakan terus, bicara tentang dia harus kehilangan jam menyalanya, jam kehidupannya, kemampuannya. Sama, itu bicara tentang pengorbanan. Jadi poin yang ketiga, bicara tentang, ayo, Tuhan juga mau kita berkorban buat orang-orang yang belum percaya. Kita melayani dunia ini. Jadi tadi kita bicara tentang we minister in 3 direction, bicara kepada Tuhan, melayani sesama orang percaya, termasuk gereja kita, dan juga melayani orang-orang lain, orang-orang di luar sana, orang-orang belum percaya. Poin berikutnya, we minister in 3 areas. Kita melayani di 3 area yang berbeda. Kalau tadi kepada 3 subjek yang berbeda, kepada Tuhan, kepada sesama orang Kristen, atau kepada jemaat, atau kepada lingkup gereja kita, dan yang ketiga bicara melayani orang lain, orang di luar sana, semua orang di dunia ini. Dan sekarang kita belajar tentang kita melayani di 3 area yang berbeda. Dasarnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini bicara tentang manusia terdiri dari tiga hal, 3 elemen, 3 aspek. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Spirit, soul, and body. Nah, kita mulai dari sesuatu yang sederhana dulu, sesuatu yang lebih gampang. Bicara tentang melayani, berarti kita melayani ke 3 area ini, 3 elemen ini. Nomor 1, sesuatu yang lebih gampang adalah kita melayani tubuh dulu, the body. Tubuh dulu. Nah, tubuh ini punya kebutuhan. Kebutuhannya apa sih? Markus 6 ayat 30 sampai 44, Markus 8 1 sampai 10 diceritakan bahwa Yesus memberi makan
makan 5.000 orang, Yesus memberi makan 4.000 orang. Itu baru laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi ini adalah sebuah contoh waktu Yesus melayani, Yesus juga melayani kebutuhan tubuh manusia. Jadi ada kebutuhan tubuh manusia yang perlu juga dicukupkan. Bahkan ada sebuah cerita, Yesus berkata, waktu aku telanjang, kamu tidak kasih aku pakaian. Nah, murid-murid tanya, loh kapan Tuhan waktu kamu telanjang? Tuhan bicara tentang, itu loh orang lain itu, sesama manusia itu loh. Kalau kamu melihat mereka telanjang, ya kamu kasih mereka pakaian. Jadi itu bicara tentang kebutuhan tubuh, kebutuhan jasmani. Jadi nomor 1, we minister in 3 areas. Kita melayani di 3 area yang berbeda. Nomor 1, kita melayani kebutuhan tubuh. Jadi nggak salah kita bikin aksi sosial. Kita nggak salah kasih makan orang. Nggak salah bagi-bagi pakaian buat orang. Hari-hari ini nggak salah kita bagi-bagi sanitizer buat orang. Nggak salah kita bagi-bagi masker buat orang. Itu kebutuhan jasmani, kebutuhan tubuh. Jadi nggak salah karena Tuhan juga ngajar kepada kita melayani kebutuhan fisik juga, kebutuhan tubuh, the body. Itu yang pertama. Yang kedua, we minister in 3 areas. Kita melayani di 3 area yang berbeda. Nomor 2 adalah kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa. Nah, kita udah sering belajar jiwa manusia terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, Markus 1 ayat 21 sampai 22, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Poin ini memberikan kepada kita sebuah fakta, sebuah contoh, sebuah bukti. Yesus bukan hanya memberi makan daging manusia, memberi makan tubuh manusia, bukan hanya mengisi perut saja. Tapi ingat, yang kedua tadi apa? Jiwa. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, bicara pikiran, perasaan, kehendak, bicara tentang jiwa, Yesus mengajar. Waktu Yesus mengajar, Yesus sedang berusaha mengisi pikiran manusia. Mengisi dengan hal-hal yang baik, mengisi dengan hal-hal yang positif, mengisi dengan hal-hal yang benar. Nah, bicara tentang jiwa, bicara juga perasaan, Tuhan juga menguatkan yang lemah. Memberikan kata-kata motivasi, memberikan kata-kata penghiburan. Dan Tuhan juga mengarahkan orang punya kehendak yang baik, mengajar punya kehendak yang baik, mendidik punya kehendak yang baik. Jadi bicara tentang melayani jiwa itu juga bicara tentang pengajaran, khotbah, penghiburan, kata-kata motivasi. Itu dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai bukti, sebagai teladan, sebagai panutan buat kita. Melayani nomor 1, kebutuhan tubuh, kebutuhan fisik. Nomor 2, kebutuhan jiwani, pikiran, perasaan, kehendak. Jadi seperti yang saya lakukan, saya sedang khotbah, sedang mengajar, sedang menguatkan, meneguhkan. Ini kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa. Dan saya percaya banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang saudara bisa lakukan untuk menguatkan orang lain. Bersaksi, memberikan kata-kata penghiburan, juga kalau ada yang sakit, kita jenguk. Kalau ada yang mungkin hari-hari ini kita nggak bisa secara bebas bertemu dengan orang, kita bisa telepon, kita bisa kasih text message lewat WA atau lewat apapun. Tujuannya apa? Untuk menguatkan, untuk menghibur. Itu pelayanan jiwa, pelayanan kepada soul yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah bicara tentang pelayanan kepada roh, the spirit. Ingat, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tapi tadi tubuh kita sudah sama-sama belajar, jiwa kita sudah sama-sama belajar, dan yang ketiga, pelayanan kepada roh. Nah, bicara tentang pelayanan kepada roh, di sini bisa ada kita lihat contohnya, buktinya. Yesus berdoa buat murid-muridnya. Ini bicara tentang pelayanan roh. Yesus mendoakan murid-muridnya. Bahkan
Yesus membuat mujizat. Mujizat bicara tentang pelayanan kepada tubuh, pelayanan kepada jiwa, dan pelayanan kepada spirit, kepada roh. Jadi ada encounter, ada sebuah perjumpaan antara kuasa Allah, kuasa ilahi dengan manusia. Jadi itu bicara tentang pelayanan roh. Di sini saya angkat sebuah contoh, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Mungkin saudara ngebayangin, apakah tiga hal ini selalu terpisah-pisah atau bisa saling tumpang tindih? Dan saya mau katakan bisa saling tumpang tindih. Seperti tadi sudah saya sampaikan secara sekilas. Waktu Yesus membuat mujizat, pelayanan kepada roh manusia, itu bicara tentang spiritual encounter, tapi juga waktu yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, itu juga pelayanan kepada tubuh yang sakit disembuhkan, pelayanan kepada jiwa yang susah dihibur juga. Jadi luar biasa, pelayanan ini nggak bisa cuma dipisah-pisah, walaupun kadang-kadang kita melakukan secara fokus, kasih makan, bakti sosial, atau apapun, bagi-bagi sembako, tadi saya sampaikan bagi-bagi hand sanitizer, bagi-bagi masker, itu pelayanan kepada tubuh. Dan waktu mengajar, waktu khotbah, waktu bersaksi, memberikan kata-kata penghiburan, itu kepada jiwa. Waktu berdoa, bicara tentang pelayanan roh. Waktu kita menyanyi, menyembah Tuhan, kita juga melayani secara roh. Tapi semuanya juga bisa dalam keadaan atau dalam kejadian yang sama, dalam satu kejadian. Saya mau kasih contoh ya. Waktu kita mendoakan orang, penting nggak kita berdoa dengan kata-kata? Penting. Waktu kita mendoakan orang, memang Tuhan tidak perlu dengar kata-kata kita. Lewat hati kita, lewat suara hati kita, Tuhan tahu kalau kita berdoa buat orang sakit. Tuhan tahu waktu kita berdoa buat orang susah. Tapi kenapa kita perlu berdoa lewat kata-kata? Karena waktu kita berdoa lewat kata-kata, kita bukan hanya menyampaikan doa kepada Tuhan, tapi kita juga berkata-kata supaya yang kita doain denger. Jadi waktu kita doain orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang susah, orang yang berduka, kita berdoa kepada Tuhan, tapi kata-kata kita menjadi penghiburan, menjadi kekuatan buat orang yang didoakan. Jadi bicara tentang pelayanan kepada tiga area ini, seperti tadi saya katakan, bisa pisah-pisah, tapi bisa juga menjadi satu kesatuan. Saya mau kasih contoh ya. Sudah lihat saya di Perban, ada masalah sedikit di daerah sini, dan luar biasa. Waktu ada teman yang tahu, dia mendoakan saya, dan ada sebuah kata-kata yang membuat saya kayak kesetrum. Tuhan sembuhkan Pak Nathan, karena generasi ini butuh Pak Nathan. Wah, waktu saya didoakan begitu, saya tahu dia berdoa kepada Tuhan, tapi kata-katanya membuat saya termotivasi untuk cepat-cepat sembuh, supaya saya bisa tetap melayani Tuhan. Waktu anak saya mendoakan saya, dia berdoa, God please heal Daddy so we can play again together. Nah, waktu saya dengar gitu, oh iya, saya pengen cepat-cepat bisa main lagi sama dia. Jadi itu sebuah contoh. Walaupun ada tiga pelayanan yang berbeda yang bisa kita lakukan terpisah-pisah, tapi kita juga bisa lakukan itu dalam satu kesatuan. Jadi hari ini kita belajar, kita melayani kepada tiga subjek yang berbeda, kepada Tuhan, kepada sesama tubuh Kristus, dan kepada semua orang. Kita juga melayani kepada tiga area yang berbeda, area tubuh, area jiwa, dan area roh. Dan saya percaya kita semua semakin sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam berbuat yang baik buat Tuhan, bukan hanya buat Tuhan, tapi juga buat sesama manusia. Amin buat firman Tuhan. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa kami diberkati, dan kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Dan kami mau Tuhan, apapun yang sudah Engkau lakukan buat kami, apapun yang sudah Engkau beri buat kami juga mau bagikan kepada orang lain. Kami mau menjadi saluran berkat buat orang lain. Bukan hanya secara tubuh, bukan hanya secara jiwa, bukan hanya secara roh, tapi kami mau dipakai Tuhan di ketiganya Tuhan.
Kami mau jadi berkat buat banyak orang di dalam 3 area yang berbeda itu. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam ibadah online ini. Apapun yang sudah kami lakukan buat Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, juga setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini, Engkau juga berkati Tuhan. Setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau terus berkati, Engkau terus pegang presiden kami dan seluruh pemerintahan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati.